Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran Microsoft Excel seri 9C2 ini, kita akan menuntaskan seri 9C, di mana waktu itu untuk keterangan yang berstatus bujang mempunyai 0 orang anak, itu kalimatnya aneh dan lucu. Namun kita sadar bahwa waktu itu kita memang harus membutuhkan pendasaran, di mana pendasaran itu sudah kita bahas dan kita tuntaskan di seri 9C1. Maka siaplah sekarang kita belajar dan menggali dalam seri 9C2 ini. Nah, setelah itu Anda sudah mulai bisa running. Di dalam video-video berikutnya nanti akan kita berikan contoh-contoh aplikatif yang sering dipakai di dalam ujian-ujian komputer di spreadsheet atau Microsoft Excel. Untuk menyingkat waktu, mari kita ikuti tayangan yang berikut ini. Nah, pada pertemuan atau pada seri 9C1 saya sudah menjelaskan tentang ini, ya, dimana prinsip pertama bahwa di dalam Microsoft Excel membuat rumus itu tidak diketik tetapi menggunakan yang namanya 3-step wizard. Kemudian pada seri 9C1 saya sudah menjelaskan bahwa untuk function argumen, cara mengisikan pada kolom putih ini istilah yang saya pakai untuk mudah dipahami, karena semua function argumen pasti ada kolom putih yang harus diisi. Sedangkan cara mengisinya di dalam seri 9C1 sudah saya kupas dan sudah tuntas, walaupun contohnya hanya menggunakan rumus did. Rumus did dengan rumus yang lain itu bukan sulit atau mudah, ya, tetapi lebih sederhana, tetapi perlakuannya tetap sama, ya. Dimana pada waktu di seri 9C1 kita telah melihat bahwa ada 3 kemungkinan atau variasinya tergantung konteksnya. Yang pertama, kita bisa langsung klik kalau ada sel yang telah terisi hal-hal yang terkait dengan pengisian function argumen. Kemudian yang kedua, kita telah juga mempraktekkan bahwa isian di dalam kolom putih itu bisa langsung diketik. Dan yang ketiga, sudah sering kita praktekkan di dalam seri-seri, mulai dari seri yang pertama sampai seri 9. Nah, pada seri yang saat ini di 9C2 ya, 9C2 kita akan melihat untuk menuntaskan yang terkendala pada seri 9C. Nah, maka kita ikuti bersama-sama. Saya akan pelan supaya nanti Anda lebih semakin bisa menyimak dan konsentrasi. Di dalam seri 9C2 ini kita akan menggabung rumus-rumus yang sudah kita pahami di dalam sel B2, C2, D2, E2, F2, dan G2, tetapi kita gabung di sini. Sehingga kalau kita mau melihat yang seri 9C, kita lihat saja ya yang 9C yang ini. Nah, ini yang 9C. Ini akan saya copy saja untuk teksnya untuk membantu mempermudah di dalam pembuatan rumusnya. Kita copy di sini saja. Nah, oke, sekalian saya akan menginformasikan kalau rumus tadi saya copy dan paste pasti akan error. Di sini akan terjadi error. Oleh karena itu saya memperkenalkan yang sekaligus juga bahan sisipan, yaitu kita akan ini dia tidak mau, ya.
Oke, saya aja. Oh, ini jebakan Batman ya, karena sebetulnya versi atau seri 9C ini kan juga ya, misalnya kita paksakan begini, error di sini, perhatikan. Maka ini saya sisipi dengan yang namanya paste spesial atau paste spesial. Kita ambil value-nya saja, hasilnya saja kita oke. Nah, ini hasil dari rumus yang kita buat di 9C. Maka kita sempurnakan begini. Yang pertama sama dengan kita kasih tanda petik seorang, kasih tanda petik, dan kemudian wanita. Nah, wanita ini sebentar ya, supaya nanti lebih mudah. Ini kan teks ya, karena hasil copy paste special value. Jadi kita akan membuat rumus supaya gabungan yang hijau dengan yang merah. Yang merah ini adalah hasil yang kita buat di B2 ya, ini juga. Kemudian ini juga, ini D2. Kemudian ini di E2, yang ini di F2. Nah, yang 0 ini nggak perlu, karena nanti kita akan kupas sesuai arahan atau sesuai pengantar di seri 9C1. Nah, kita harus menggabung yang hijau. Yang hijau itu teks, yang merah itu hasil rumus. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teks, yang lajang hanya 6, yang lain 7 teks, yang hijau, yang merah sama, yang merah juga 5, tidak 6 ya. Yang merah untuk yang lajang itu ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk lajang. Sementara yang menikah ada 6 teks, yang merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini nanti isinya bukan 0, sesuai jumlah anak yang ada di dalam kodenya. Kita mulai. Yang pertama, untuk membuat yang hijau yang pertama, itu sama dengan seorang. Nah, ini sudah yang hijau yang ini. Nah, untuk merah yang pertama, itu kita menggunakan gabungan rumus if dengan let. Masih ingat di seri-seri sebelumnya ya. Karena ini rumus yang berikutnya, maka kita mengambilnya di panah kecil sini. Jika ya, di sini sudah if, logical case-nya kita isi sebelah kiri, berarti pakai let. Sebelah kiri dari kode ini sebanyak 1 sama dengan P, maka pria. Jika tidak, maka wanita. Ini sudah kelihatan di formula riset seorang wanita, sehingga kalimat ini sudah dua kata sudah muncul. Kemudian kita gabung dengan kata dari daerah. Sebetulnya kalau mau spasi dari daerah spasi. Jadi di sini kita tambah simbol ini, tanda petik spasi dari daerah spasi. Nah, maka sudah muncul di formula riset seorang wanita dari daerah. Nah, kita tambahkan di sini suatu formula untuk mengambil Solo. Ya, Solo ini kemarin pada seri sebelumnya kita membuatnya dengan rumus gabungan antara VLOOKUP dengan MIT. Maka kita gabung, simbol gabung itu pakai simbol dan ini. Kemudian kita pakai VLOOKUP digabung dengan MIT, karena AD ini ada di tengah ya, pakai MIT di sini. MIT dari kodenya ini itu urutan ketiga sebanyak 2 karakter. AD ini sudah muncul dan ini kita berikan ke rumus VLOOKUP ke sini sebelum kurung buka pokoknya. Lalu table array-nya tetap biasa, yaitu kemarin kita kasih nama daerah. Lalu kolom kedua dan ini 0. Perhatikan di formula sudah muncul seorang wanita dari daerah Solo.
Nah, berikutnya kita akan membuat spasi berdomisili di kota spasi. Maka di sini digabung dengan tanda dan, tanda petik, spasi berdomisili di kota, digabung ya. Nah, kemudian munculkan rumus Surakarta. Surakarta dengan Solo itu sebetulnya satu sumber data, cuman bedanya kalau yang Solo itu kodenya di kolom kedua, sementara yang kota ini berada di kolom ketiga, sehingga kita masih menggunakan rumus gabungan VLOOKUP dengan MID. Klik VLOOKUP, kemudian ambil MID. Nah, teksnya tetap di sini sama, yaitu urutan yang ke 1, 2, 3 ya, 3 sebanyak 2 sama. Ini AD, kita kembalikan ke VLOOKUP di sini. Kemudian name box atau table area-nya sama, itu daerah ini tapi kolom ketiga, lalu 0. Perhatikan sekarang sudah muncul seorang wanita dari daerah Solo berdomisili di kota Surakarta. Sudah sampai sini. Tinggal kita tambah, gabung dengan dan lagi, kemudian untuk memunculkan berpendidikan ya, spasi, jadi tanda petik dulu, spasi berpendidikan spasi. Nah, ini sudah muncul di formularisnya. Seorang wanita dari daerah Solo berdomisili di kota Surakarta berpendidikan. Nah, kita ngambil sarjana. Sarjana ini kalau kita lihat di inbox yang kemarin, dia ditulis secara horizontal, maka kita membuatnya dengan rumus HLOOKUP dengan right, karena simbol kode untuk pendidikan berada sebelah kanan. Jadi gabungan antara HLOOKUP digabung dengan right. Jadi HLOOKUP ya, HLOOKUP ini kita ngambil right. Lalu tagnya tetap seperti ini di sini ya. Lalu sebanyak 1. Nah, di sini. Kemudian kita kembalikan ke HLOOKUP. Name box atau table area-nya adalah pendidikan, baris kedua ya, 0. Sehingga kalau kita mengamati di formula dasarnya sudah muncul seorang wanita dari daerah Solo berdomisili di Surakarta berpendidikan. Ini nggak muncul ya di dalam dialog box-nya. Nah, triknya supaya muncul, Anda boleh klik di sini kemudian digabung dengan tanda dan. Sebetulnya sudah muncul berpendidikan ya, dalam teks ini sarjana. Kemudian kita tambah status. Nah, di sini sudah muncul seorang wanita dari daerah Solo berdomisili di kota Surakarta berpendidikan, status. Nah, di sini status itu nanti bisa lajang, bisa menikah. Disitulah peran dari penjelasan di dalam seri 9C1 yang lalu. Jadi nanti di dalam kolom putihnya nanti akan ada rumus bersusun ya di dalam kolom putihnya. Selama ini kita kan belum pernah itu ya. Tapi saya yakin dan percaya ini yang pertama. Nanti yang berikutnya itu sering kita lakukan dengan variasi-variasi yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Nah, di sini kita lanjutkan ya, untuk lajang maupun itu tetap digabung dengan tanda dan. Kemudian kita menggunakan rumus gabungan antara if dengan mid, karena lajang dan menikah itu kan berada di tengah dengan simbol R maupun simbol M. Maka kita menggunakan gabungan if dengan mid. Jika atau if ya, jika kita ambil mid dari kodenya di sini sama dengan L, wakil dari lajang, yaitu urutan ke 1, 2, 3, 4, 6. Urutan ke 6
sebanyak 1. Mohon maaf, hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah muncul L harusnya nih. Oh, ini enggak, ini salah saya. Jadi teksnya, mohon maaf, teksnya ini. Teksnya salah posisi ya. Teksnya ini mulai urutan ke-6, jadi muncul L. Nah, di sini. Nah, kembalikan ke if di sini. Jika sebelah tengah dari kode mulai urutan ke-6 sebanyak 1 sama dengan L, maka lajang titik udah selesai. Nah, di sini penjelasan di dalam seri 9C1 itu baru dipakai di kolom putih yang di sini. Selain lajang kan otomatis menikah. Nah, di sini ketik menikah, ya. Menikah, mempunyai, digabung. Menikah, mempunyai. Sementara yang lajang langsung titik selesai. Mempunyai. Nah, di sini digabung perlu mengambil angka 0. Angka 0 ini bersifat teks, maka tidak perlu bantuan values. Nah, di sini perhatikan, kita bisa langsung menggabung di kolom ini dengan simbol ini, ya. Dilanjutkan dengan rumus mid. Nah, perhatikan ya, rumus mid di sini ada mid. Kalau selama ini kan kita mid maupun left atau right kan ada di kolom putih yang paling atas. Jadi sebenarnya juga punya hak di kolom putih yang lain, termasuk value if true, dan yang penting saat ini adalah value if false. Ya, di sini dibantu mid. Mid dari teksnya ini mulai urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini mengambil angka 0. Sebanyak 1 mengambil angka 0. Nah, ini masih miliknya ini berarti masih miliknya if ya, karena mid ini kan berada di dalam kolom putihnya if. Hati-hati di sini. Nah, di sini nih. Nah, di sini midnya ini. Ya, midnya ini sebenarnya sudah muncul mempunyai 0. Kita tambah orang anak ya. Jadi sampai di sini kalau kita amati di kolom putih di value if false, hati-hati, perlu ekstra konsentrasi dan kesabaran tinggi. Di sini di kurung tutup ini sebetulnya membaca sampai mempunyai 0. Nah, lalu tinggal ditambah tanda dan lagi, tanda petik, spasi orang, spasi anak, titik. Nah, ini sebetulnya kalau dialog box dari function argumen itu diperluas bisa, itu sudah muncul. Namun karena nggak tahu ini Microsoft kenapa ini tidak bisa dilebarkan. Namun ada triknya, kita pancing aja di sini di formula bar yang di atas itu boleh digabung dengan tanda petik, spasi, tanda petik. Nah, ini kelihatannya hanya trik. Oh, ini pun juga nggak bisa kelihatan. Ya sudah, kalau gitu langsung oke aja. Kalau hasilnya benar ya aman. Sehingga kalau begitu mubazir ya, kita buat petik ini. Kita hapus saja, karena nggak ada gunanya. Nah, langsung kita klik oke. Nah, di sini sudah muncul. Ya, seorang wanita dari daerah Solo berdomisili di kota Surakarta, berpendidikan sarjana status lajang titik. Kemudian kita tes ya, kita generate ke bawah. Kalau kita klik di sini, otomatis nanti yang angkanya bukan 0, bisa 2, bisa 3, atau 1, otomatis menyesuaikan. Nah, di sini. Ini. Jadinya kalau yang menikah akan muncul sebagai berikut ini. Ini ya, ini saya kasih blok ya. Kasih blok warna hijau ini. Hijau yang ini. Sehingga di sini sudah jelas perbedaan antara yang lajang dan yang menikah. Seorang pria dari daerah Bali berdomisili di kota Denpasar, berpendidikan SD, status menikah, mempunyai 2 orang anak titik.
Sementara yang lajang ini perbedaannya, saya kasih warna background biru di sini. Di sini disebut atau hasilnya seorang wanita dari daerah Solo berdomisili di kota Surakarta, berpendidikan sarjana status lajang, titik selesai. Sehingga dengan demikian jawaban dari 9C sudah tuntas di 9C2 ya. Nah, nantinya Anda akan semakin menyadari bahwa apa yang saya kupas di dalam video yang saat ini, yaitu di 9C2 ini, merupakan suatu pendasaran di dalam pembuatan rumus-rumus Excel yang semakin rumit berikutnya. Oleh karena itu, tetaplah setia mengikuti pembelajaran ini, pembelajaran dari Master Santo, supaya Anda semakin kompeten. Karena saya mulai membuat video ini benar-benar dari nol, sehingga semakin lama semakin kompleks. Supaya Anda semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang menjadi pemenang di dunia persaingan yang semakin ketat, kapanpun dan dimanapun. Begini, oke? Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA saya seperti yang tertulis di bawah ini, dan juga yang saya tulis di description video ini. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih.